Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Mesin Pasif Income. Saham ini juaranya layak investasi dan fundamental bagus. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahamannya utuh. Kembali lagi, Mimin mau bahas saham yang bisa memberikan pasif income rutin berupa dividen. Saham ini mempunyai dividen yield yang tinggi, yaitu di atas 5%, dan konsisten dibagikan setiap tahun. Meski dividen yield-nya besar, kualitas fundamental perusahaan ini juga bagus dan bahkan di atas rata-rata. Laba perusahaan juga konsisten bertumbuh dari tahun ke tahun semenjak melantai di bursa. Apakah saham ini bisa di-hold jangka panjang? Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. BJTM punya aset 101 triliun di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 83,61 triliun. Artinya, aset perusahaan naik 17,39 triliun atau 20,80% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 101 triliun, perusahaan punya kredit yang diberikan sebanyak 41,25 triliun. Artinya, 40,84% aset perusahaan berada dalam bentuk kredit yang diberikan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1,23 triliun atau 3,07%. Selain kredit yang diberikan, ada juga surat berharga. Dari total aset 101 triliun, perusahaan punya surat berharga sebanyak 29,82 triliun. Artinya, 29,52% aset perusahaan berada dalam bentuk surat berharga. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 15,17 triliun atau 103,55%. Kedua, liabilitas. BJTM punya liabilitas 90,44 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 73,61 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 16,83 triliun atau 22,86% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 90,44 triliun, perusahaan punya simpanan nasabah sebanyak 86,12 triliun. Artinya, 95,22% hutang perusahaan berada dalam bentuk simpanan nasabah. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 17,66 triliun atau 25,80%. Selain simpanan nasabah, ada juga simpanan bank lain. Dari total liabilitas 90,44 triliun, perusahaan punya simpanan bank lain sebanyak 1,92 triliun. Artinya, 2,12% total hutang perusahaan berada dalam bentuk simpanan bank lain. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,93 triliun atau 32,63%. Ketiga, ekuitas. BJTM punya ekuitas 10,55 triliun sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 10 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 0,55 triliun atau 5,50%. Nah, dari total ekuitas 10,55 triliun, perusahaan punya saldo laba cadangan umum sebanyak 4,3 triliun. Artinya, 40,76% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba cadangan umum. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,76 triliun atau 21,47%. Keempat, pendapatan. BJTM punya pendapatan 4,92 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 4,49 triliun. Yang artinya pendapatan perusahaan naik 0,43 triliun atau 9,58% dalam satu tahun terakhir. Kelima, beban bunga. BJTM punya beban bunga sebanyak 1,6 triliun. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 1,45 triliun. Berarti beban bunga naik 0,15 triliun atau 10,34% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. BJTM mampu menghasilkan laba sebanyak 1,18 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 1,09 triliun, berarti laba perusahaan naik 0,09 triliun atau 8,26% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. BJTM punya ROE 14,97% dengan NPM 22,66%.
Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 856%. Kenaikan laba membuat rasio profitabilitas BJTM menjadi bagus. Cukup jarang kita akan menemukan bank yang mempunyai rasio ROE dan NPM yang seperti ini. Tapi dari sisi DER, terlihat komposisi utang dan ekuitas perusahaan sudah sangat jauh. Meski dana pihak ketiga tercatat sebagai hutang, tetap saja kamu perlu memantau hal ini. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 7,22 kali dan PBV 1,08 kali. PER dan PBV BJTM masih bisa dipertimbangkan karena belum terlalu tinggi. Valuasi seperti ini cukup menarik, apalagi dengan dividen yield yang berada di atas 5% setiap tahun. Setelah melihat pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. 1. Peningkatan aset berasal dari kenaikan surat berharga dan bukan penyaluran kredit. 2. Liabilitas bertambah karena dana nasabah yang meningkat. Ketiga, peningkatan ekuitas berasal dari saldo laba yang dicadangkan. Keempat, kenaikan laba berasal dari peningkatan pendapatan. Tapi harus diingat bahwa secara persentase, beban bunga naik lebih besar dibandingkan pendapatan bunga. Kelima, BJTM punya rasio profitabilitas yang baik dan bahkan di atas rata-rata industrinya. Keenam, perusahaan punya valuasi yang masih bisa dipertimbangkan dengan angka yang belum terlalu tinggi. Demikian analisa singkat saham BJTM berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, BJTM merupakan salah satu saham yang dibahas di e-book Analysis Report triwulan 3 2021. Apabila kamu ingin analisa fundamental yang lebih dalam, beda laporan keuangan dan perkiraan harga beli dan jual, mungkin e-book ini bisa membantu. Untuk info pembelian, silakan WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Thank you.